بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Saudara-saudaraku semua, saudariku, keluarga Bani Utsman yang Allah muliakan, kakanda, adinda semua, kita semua dikumpulkan oleh Allah tidak saja karena urusan nasab, tapi kita dikumpulkan oleh Allah karena kita punya iman. Dan karena itu kita berjuang bagaimana supaya hubungan iman ini semakin kokoh. Dulu Rasulullah SAW untuk menjaga iman para sahabat, seringkali Nabi mengajak jalan-jalan. Kadang secara pribadi, seperti yang diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jadi kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Nabi berjalan-jalan. Faqala li, lalu berkata kepadaku, ihfazillah yahfazka, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anak muda, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, Allah akan selalu hadir di hadapanmu. Jadi ini cara Nabi bagaimana kita mengeratkan hubungan kita sebagai satu keluarga, juga hubungan kita sebagai hamba Allah yang membawa iman yang sama. Jadi rihlah ini adalah rihlah imaniyah, rihlah usariyah, rihlah keluarga, rihlah iman, kita lakukan seperti ini. Karena kalau hanya rihlah tu'amiyah, falas sabitna. Ya, kalau kita hanya rihlah makan-makan, kita udah kekenyangan, kecapean makan, nggak berhenti-berhenti dan nggak habis-habis makanannya. Tapi kalau kita ada iman, ada nasihat, ada pengajian, maka ini membantu kita untuk saling mengukuhkan perjalanan itu. Nah, saudaraku, sahabatku semua, rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa iman ini harus dijaga dengan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi iman dikatakan iman kalau dijaga dengan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kata innama di sini lil hasr. Lil hasr maksudnya untuk memastikan bahwa kalau engkau punya iman, kata Allah, buktikan bahwa kamu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dan bahkan tidak terbukti iman seseorang kalau hanya dengan urusan ritual. Jadi urusan ritual ini salah satu cara saja untuk membuktikan iman. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Itu ritual. Kalau kamu beriman, buktikan kamu berpuasa. Dan juga ada urusan iman yang berurusan dengan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau kamu punya iman, buktikan bahwa kamu bersaudara. Nah, salah satu persaudaraan adalah yang paling penting, yaitu seperti yang para ulama katakan, bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita bersaudara? Adnaha salamatus sadr. Adna arkanil ukhuwah salamatus sadr. Paling rendahnya rukun persaudaraan adalah salamatus sadr. Kita di hati tidak ada sama sekali rasa sakit hati, tidak ada di hati rasa benci,
tidak ada di hati rasa tidak suka. Salamatus sadr. Dada kita bersih, plong, bertemu kita saling mencintai karena Allah, bertemu kita karena saling sayang karena Allah dan seterusnya. Itulah makna salamatus sadr. Dan ini yang kita kenal dengan istilah tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs maksudnya adalah bahwa dia tidak ada sama sekali rasa benci, rasa lebih tinggi daripada yang lain. Tidak ada sama sekali. Itulah cara Allah supaya kita membersihkan dada-dada kita itu dari penyakit hati itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang dadanya bersih, hatinya bersih, tidak ada benci sama sekali, tidak ada ketidaksukaan sama sekali kepada saudaranya, kepada teman-temannya. Itu namanya salam sadr. Jadi kita berjuang nih sekarang ini dengan jalan-jalan seperti ini supaya kita ini benar-benar di antara kita sebagai satu nasab, satu saudara, enggak ada sama sekali kita ada rasa benci. Karena Nabi pernah menceritakan bahwa ada seorang sahabat yang secara ibadah ritual biasa saja. Mungkin dia enggak sehebat yang lain salat tahajudnya, mungkin dia tidak sehebat yang lain baca Qur'annya, hafalan Qur'annya, mungkin dia tidak sehebat yang lain dalam jihadnya dan sebagainya. Tapi subhanallah, kata Nabi, dia ahli surga. Begitu dicek, ternyata dia ahli surga itu karena satu hal, yaitu salamatus sadr. Jadi di hatinya tidak ada sama sekali di hatinya benci. Tidak ada hatinya benci sama sekali. Ya, itulah dia hakikat hati yang bersih. Nah, saudaraku rahimakumullah, ayo kita capai, ayo kita raih bersama-sama perjalanan ini, rehla ini untuk memastikan itu, bahwa kita benar-benar saling mencintai karena Allah, saling bersaudara karena Allah, dan kita benar-benar merasakan indahnya keimanan dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi sampai 3 hari ya. Nabi sampai 3 hari menyebutkan sahabat ini yang ahli surga itu. Sehingga para sahabat tuh ketika itu ketagihan sampai nginep di rumahnya orang ini. Kenapa sih kok dia saja yang Nabi sebutkan ahli surga gitu? Padahal kami ini juga ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir, ahli baca Quran. Kenapa kok bukan kami ini? Kata sahabat-sahabat yang lain. Ternyata memang dia punya kelebihan itu yang tidak dimiliki yang lain, yaitu hatinya bersih, hatinya jernih, hatinya bening, tidak sama sekali benci pada siapapun. Dan ini saudaraku rahimakumullah, kata kunci kita menjadi orang sukses. Jadi sukses itu adalah kalau kita berhasil membersihkan hati kita dari segala macam penyakit. Nah, hati ini dibagi 3 oleh para ulama seperti Imam Ghazali, Ibnu Rajab Hambali. Mereka mengatakan bahwa ada 3. Pertama, qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Yang kedua, qalbun mayyit, hati yang mati. Yang ketiga, qalbun salim, hati yang sehat. Nah, kalau hati yang sakit apa? Yaitu dia tahu kebenaran tapi dia tidak ikut kebenaran. Itu hatinya sakit. Dia tahu sholat itu wajib, enggak sholat. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Dia tahu zina itu haram, kadang dia zina. Dia tahu riba itu haram, dia makan riba. Dia tahu korupsi itu dosa, dia melakukan korupsi. Jadi itu namanya hatinya sakit. Dia beriman bahkan kepada aturan itu, tapi dia tidak ikut. Dia pergi haji, ya. Sholat, ya. Tapi juga korupsi, maksiat, dosa-dosa. Itu namanya hatinya sakit. Yang kedua, hati yang sehat. Hati yang mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak tahu kebenaran, tidak beriman pada kebenaran, tetapi di saat yang sama dia memang sudah tidak ikut kebenaran. Itulah hati yang mati. Itulah hati orang-orang kafir. Ini yang kata Allah, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beri peringatan, tidak kau beri peringatan, sama saja.
dia tidak akan beriman. Itulah hati yang mati. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menutup hati itu dengan tutupan yang keras, yaitu bahwa Allah menyebutkan hakikat itu dengan istilah ghisyawah. Dan Allah memastikan bahwa orang yang seperti ini tidak akan pernah mau menerima kebenaran. Dan lama-kelamaan hati yang mati ini menjadi keras. Ketika hati sudah keras, kata Allah, maka dia tidak akan pernah sama sekali ada manfaatnya. Bahkan dia sudah lebih parah daripada kerasnya batu. Sekeras-kerasnya batu, kata Allah, masih ada manfaatnya. Bisa dibuat bangunan, bisa memancarkan mata air, bisa mengalirkan air sungai dan sebagainya. Tetapi ketika hati sudah keras, nggak ada kebaikan sama sekali. Inilah kata Allah, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Itulah kata Allah, ketika hati sudah keras, dia tidak ada manfaatnya sama sekali. Tugas kita dengan rehla ini ingin melembutkan hati, sehingga kita benar-benar merasakan bahwa indahnya persaudaraan, indahnya keluarga, dan sekalipun kita ini sudah ditinggal oleh ayah dan bunda kita, tapi ayah bunda kita tetap ingin menunggu kebaikan-kebaikan kita, karena bagaimanapun kita adalah amal jariah orang tua kita. Jadi cara terbaik bagaimana cara kita mengabdi kepada ayah bunda kita yang sudah wafat, jadikan dirimu pribadi yang soleh. Mengapa? Karena kita ini adalah amal jariah orang tua kita. Kita baca Quran, orang tua kita kebagian. Kita hatam Quran, orang tua kita kebagian. Masya Allah. Betapa indahnya ya di Ramadan barusan, ada dari kita, ada yang hatam sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Mungkin dia niatkan untuk ayah bunda kita, maka mengalir itu pahala kepada mereka. Tiba-tiba kuburannya menjadi bercahaya. Tiba-tiba menjadi, subhanallah, betapa bahagianya ayah ibu kita, karena dia kebagian pahala kebaikan anak-anaknya. Nah, ayah bunda kita menunggu kita, menunggu kebaikan kita. Dan ini pengabdian terbaik, bukan sekedar mudik, bukan sekedar ketemu, enggak. Sekarang sudah enggak ketemu kita. Apa yang kita lakukan? Kita berkumpul bersama-sama menjaga iman kita, sehingga kita semua menjadi amal jariah orang tua kita semua. Nah, inilah saudaraku rahimakumullah, yang Allah muliakan kita semua insyaallah, dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebutkan tadi adalah merupakan bagian daripada pelajaran bagi kita, bahwa kita berjuang untuk menjaga hati kita jangan sampai mati. Nah, yang ketiga adalah qalbun salim, yaitu hati yang sehat. Nah, kita semua berjuang bagaimana kita mempunyai hati yang sehat. Qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu enggak berguna semua harta, enggak berguna semua nasab. Di sini menarik sekali Bapak Ibu, bahwa kalau kita punya anak kita itu harus kita bina supaya menjadi penyebab kita masuk surga. Yauma la yanfa'u malu banun. Harta enggak punya, anak enggak punya, misalnya kita berusaha untuk berbuat baik tetap kepada orang lain. Pokoknya sama saja. Mau kita punya anak, mau kita enggak punya anak, sama. Kita punya tanggung jawab yang sama, yaitu berbuat baik kepada orang lain supaya kita menjadi kebaikan. Mau kita punya harta, kita enggak punya harta, sama saja. Yang paling penting kita tetap berbuat baik kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya dalam hidup kita ini kita harus saling melengkapi dalam kebaikan ini. Sebab bagaimanapun itu semua ada nasibnya dari Allah SWT, supaya kita benar-benar bersama-sama bergandeng tangan tetap untuk masuk surga. Dan apapun harta, anak yang kita punya, itu semua ada tanggung jawabnya di akhirat.
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah, aku enggak butuh harta kamu, aku enggak butuh anak kamu. Itu urusan kamu. Kamu punya anak, kamu punya harta, enggak butuh aku. Yang aku tunggu mana hati kamu? Mana hatimu yang kamu isi iman? Mana hatimu yang kamu isi ketaatan? Mana hatimu yang kamu bersihkan? Mana? Itu yang kutunggu, kata Allah. Nah itulah saudara-saudara bahwa kita hanya mempersiapkan satu, yaitu hati kita. Anak hanyalah variasi hidup kita, harta juga variasi. Itu bukan kebanggaan kita, bukan masa depan kita, bukan. Masa depan kita adalah di hati kita. Itulah dia yang Allah berikan kepada kita, definisi itu. Nah, tadi kita sudah menjelaskan bahwa hakikat ukhuwah itu yaitu innamal mu'minuna ikhwatun. Kita kembali ke ayat yang pertama tadi itu, innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa yang kita bahas adalah rukun ukhuwah itu paling rendahnya adalah salamus sadr. Kita sudah bahas barusan. Nah, sekarang kita akan bahas yang kedua, a'laha al-ithar. Paling tingginya persaudaraan adalah yaitu ithar. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kamu mengutamakan orang lain sekalipun kamu sedang butuh. Kamu utamakan saudara kamu sekalipun kamu sedang butuh. Ini yang paling berat, ya, paling berat. Kita sedang butuh, saudara kita butuh, utamakan dia. Masya Allah, ini paling berat. Rasulullah SAW seringkali dalam keadaan kesulitan juga, dapurnya sampai 3 bulan nggak pernah menyala karena nggak ada yang dimakan. Kadang Nabi hanya menyimpan 1-2 biji kurma di bawah bantalnya. Datang pengemis, Nabi kasihkan. Bahkan sampai hanya punya 1 biji kurma, datang pengemis, Nabi bagi 2. Kata Nabi, ittaqin nar walau bisyaqqi tamr. Lindungi dirimu dari api neraka sekalipun hanya dengan separuh kurma. Masya Allah, itu isar luar biasa. Sampai dikisahkan ada 3 orang sahabat dalam sebuah peperangan. 3-tiganya sama-sama kritis dan tidak ada sama sekali minuman kecuali 1 gelas. Ketika diberikan pada yang pertama mengatakan, saudaraku yang sebelah lebih butuh. Dikasih pada yang kedua. Kata yang kedua, saudaraku yang ketiga lebih butuh. Kasih yang ketiga. Kata yang ketiga, saudaraku yang pertama lebih butuh. Pas digiliran yang pertama, dia sudah meninggal duluan. Ketika dikasih yang kedua meninggal duluan, dan yang ketiga meninggal juga. Akhirnya segelas air masih utuh. Dan mereka semua mengutamakan saudaranya hanya demi untuk supaya dia jangan sampai egois mengutamakan diri sendiri. Bahwa isar adalah puncak persaudaraan. Mudah-mudahan rehlah ini, perjalanan ini melahirkan sebuah prinsip hidup bahwa kita ayo saling mengutamakan antara kita kebutuhan, keterdesakan, kesempitan saudara kita menjadi solusi bagi kita semua, sehingga kita saling melengkapi di antara kita. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.